dan pemerintahan. Persamaan kedudukan warga negara mengandung kesetaraan seorang warga negara dalam sebuah negara dalam berbagai aspek kehidupan. Di antaranya persamaan dalam kedudukan di bidang hukum dan pemerintahan, serta sosial budaya, politik, HAM, dan pendidikan, yang semuanya itu tercantum dalam hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Sudikno Martokusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum adalah kumpulan unsur yang ada dalam interaksi yang antara satu dan yang lainnya. Menjelaskan tentang kebutuhan warga negara. Setiap warga negara memiliki kebutuhan yang harus didapatkannya. Salah satunya yaitu persamaan sosial, budaya, dan pendidikan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadat, budaya, bahasa, serta suku bangsa, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut kita dapat dimungkinkan untuk terpecah belah, sehingga kita harus memiliki persatuan dan kesatuan yang tinggi. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan adanya semboyan tersebut, kita dapat memperkuat diri kita dan masyarakat Indonesia yang lain untuk tetap dalam persatuan Indonesia. Kemudian di sini setiap warga negara memiliki jaminan-jaminan yang harus didapatkan, seperti jaminan pendidikan, jaminan kebudayaan, serta jaminan sosial. Jaminan pendidikan di sini kita sebagai warga negara memiliki kewajiban khusus untuk mendapatkan pendidikan 12 tahun. Di sini kita juga harus menguasai atau mendapatkan pendidikan yang sama antara pendidikan yang ada di kota ataupun pendidikan yang ada di desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pendidikan di Indonesia harus diratakan atau disamakan. Jangan sampai terjadi ketimpangan pendidikan yang membuat kita terpecah belah. Di sini pendidikan dan persamaan hak di bidang pendidikan di sini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa kecuali. Setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan artian di sini setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan pendidikan yang sama di setiap daerah. Kemudian di sini juga terdapat pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Artinya di sini pendidikan dasar yang didapatkan oleh warga negara Indonesia dibiayai oleh Indonesia atau dibiayai oleh negara. Yang kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan kebudayaan. Jaminan kebudayaan di sini, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaan, suku, ras, dan lain-lain. Di sini kita semua harus memiliki persamaan hak untuk dilindungi secara konstitusi agar nilai-nilai keluhuran tetap terjaga dan dilestarikan. Dengan adanya perlindungan atau jaminan di sini, kita dapat melestarikan dan mengembangkan potensi atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam daerah kita atau di Indonesia sendiri. Kemudian jaminan sosial. Negara memiliki kewajiban dalam upaya memenuhi persamaan kedudukan warga negara yang terpenting dalam kepentingan sosial. Di sini terdapat pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa hak warga negara termasuk fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Artinya di sini setiap fakir miskin dan anak terlantar di jalanan itu memiliki hak untuk dipelihara oleh negara. Dalam artian di sini kita sebagai warga negara, semisal kita menjadi fakir miskin, kita memiliki hak untuk
dibiayai oleh negara. Kemudian masyarakat yang lemah dan tidak mampu akan dijamin oleh negara melalui suatu sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial di sini meliputi tentang bantuan-bantuan sosial seperti bantuan PKH atau bantuan seperti KIP dan lain-lain. Keluhuran tetap terjaga dan dilestarikan. Dengan adanya perlindungan atau jaminan di sini, kita dapat melestarikan dan mengembangkan potensi atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam daerah kita atau di Indonesia sendiri. Kemudian jaminan sosial. Negara memiliki kewajiban dalam upaya memenuhi persamaan kedudukan warga negara yang terpenting dalam kepentingan sosial. Di sini terdapat pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa hak warga negara termasuk fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Artinya di sini setiap fakir miskin dan anak terlantar di jalanan itu memiliki hak untuk dipelihara oleh negara. Dalam artian di sini kita sebagai warga negara, semisal kita menjadi fakir miskin, kita memiliki hak untuk dibiayai oleh negara. Kemudian masyarakat yang lemah dan tidak mampu akan dijamin oleh negara melalui suatu sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial di sini meliputi tentang bantuan-bantuan sosial seperti bantuan PKH atau bantuan seperti KIP dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aziza Qurratul Ain. Saya akan menjelaskan persamaan HAM. Hak asasi manusia atau lebih sering disebut dengan HAM. Di sini HAM adalah hak yang paling mendasar dalam kehidupan seseorang warga negara yang merupakan hak yang bahkan dunia pun mengakuinya. Nah, di sana ada hak untuk hidup secara aman dan bebas dalam menentukan keyakinan beragama, merupakan salah satunya. Bila mendapatkan tekanan dari individu maupun organisasi dan atau bukan pemerintah, maka ia dapat menentukan haknya tersendiri. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kedudukan dalam ekonomi. Setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian penghidupan yang layak seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan pada setiap warga negara. Kemiskinan adalah tanggung jawab negara agar dapat menekan bahaya akibat jika tidak ada keadilan dalam bermasyarakat, khususnya dalam ekonomi. Dan negara pun mengatur setiap hal yang berhubungan dengan segala kebijakan ekonomi agar tidak terjadi monopoli ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan kedudukan pertahanan dan bela negara. Nah, di sebuah negara itu pasti warga negaranya itu memiliki persamaan kedudukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan di sebuah negara. Yang pada hakikatnya ancaman yang ditujukan kepada suatu negara itu sudah pasti mengancam warga negaranya, dan begitupun juga sebaliknya. Negara Indonesia menganut sistem Sishan Kamrata yang merupakan sistem keamanan dan pertahanan bagi rakyat Indonesia. Sistem pertahanan ini melibatkan segenap lapisan masyarakat yang telah dipersiapkan sistematis oleh pemerintah guna menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan bangsa dan negara serta segala hal yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Anda dengan maraknya aksi demonstrasi dewasa ini? Apakah hal tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat? Nah, arti demonstrasi sendiri adalah ciri bahwa negara kita adalah negara yang berdemokrasi. Jadi aksi demonstrasi adalah bentuk penyampaian akan pendapat pada pemerintah atau pemimpin yang dirasa tidak adil kepada masyarakat atau mahasiswa. Menurut saya,
Aksi demonstrasi ini sah-sah saja apabila sesuai dengan aturan yang berlaku, memiliki izin dan tidak mengganggu orang lain baik di sekitar maupun aparat. Juga tidak melakukan kerusuhan pada saat melakukan aksi demonstrasi. Namun di era sekarang ini, khususnya mahasiswa beraksi dengan anarkisme, melakukan demonstrasi dengan anarkisme yang ujung-ujungnya mengganggu masyarakat dan tidak memikirkan bagaimana nanti nasibnya setelah itu, seperti terjadinya kemacetan di jalan, kerusuhan, melemparkan batu, melakukan pembakaran kepada mobil aparat. Alangkah baiknya mahasiswa memberikan solusi kepada pemerintah sebagai partisipasi dalam membantu negara. Cukup sekian dari saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ade mengenai tindakan atau upaya-upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi virus corona yang sudah terjadi di Indonesia. Menurut saya di sini pemerintah sudah melakukan beberapa tindakan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Yang pertama yaitu melakukan penutupan tempat-tempat hiburan seperti diskotik, kafe, serta mal. Penutupan tempat-tempat keramaian seperti pasar, tempat-tempat wisata, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu tentang mengenai pembagian masker. Pemerintah juga sudah melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Yang ketiga yaitu memberi himbauan kepada masyarakat mengenai larangan-larangan atau tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan agar terhindar dari virus corona. Himbauan-himbauan tersebut dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dan tidak langsung di sini dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui larangan atau tindakan yang tidak diperbolehkan sehingga kita dapat terhindar dari penyebaran virus corona. Himbauan tersebut bisa melalui media online. Media online ini seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain.